Awalnya, aku merasa pernikahanku seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Suamiku, Rio, adalah pria yang aku cintai sejak lama. Setelah menikah, kami menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Meskipun tinggal bersama ibu mertuaku, Buati, aku tetap berusaha menjadi menantu yang baik. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Aku berpikir, mungkin dengan cara itu aku bisa memenangkan hati ibu mertua. Tapi, ternyata semua usaha itu tidak cukup. Setelah 1 tahun menikah, tekanan mulai datang. Kapan mau kasih cucu? Mulai terdengar. Awalnya aku hanya tersenyum dan menjawab, doakan saja, Bu. Tapi makin lama, nada bicaranya berubah menjadi sindiran. 2 tahun berlalu, dan aku belum juga hamil. Buati mulai menyalahkanku. Dia bilang aku mandul, kata-katanya begitu tajam. Apa gunanya perempuan kalau nggak bisa kasih anak? Saat itu, aku hanya bisa diam. Aku mencoba berbicara pada Rio, meminta dia menjelaskan pada ibunya bahwa kami belum pernah memeriksakan diri ke dokter. Jadi belum tentu masalahnya ada padaku. Tapi Rio hanya menjawab singkat, udah, sabar aja, jangan bawa-bawa aku. Aku merasa suamiku, yang seharusnya jadi pendukungku, malah memilih untuk diam. Semakin hari, ucapan Buati semakin menyakitkan. Aku tetap sabar, berharap semua ini hanya fase yang akan berlalu. Suatu malam, aku melihat Rio pulang lebih larut dari biasanya. Ketika aku mencoba bertanya, dia malah marah. Jangan banyak tanya, aku capek. Aku mulai curiga, tapi aku tidak punya bukti. Hingga suatu hari, dugaanku terbukti benar. Ibu mertua tiba-tiba membawa seorang wanita asing ke rumah. Wanita itu bernama Siska. Buati memperkenalkannya dengan senyuman lebar dan berkata, "Ini Siska, calon istri Rio." Aku terdiam. Jantungku terasa berhenti berdetak. Bagaimana bisa ibu mertuaku melakukan ini di hadapanku? Bukankah aku masih istri sah Rio? Hari itu menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Aku mencoba bicara dengan Buati, tapi jawabannya membuatku semakin terluka. Kalau kamu mandul, Rio perlu perempuan lain buat kasih aku cucu. Kamu nggak ada gunanya di sini. Aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Aku tidak pernah merasa sehina ini. Aku merasa seperti tidak punya harga diri lagi. Setelah kejadian itu, aku mulai mencari cara untuk bangkit. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus bertahan dalam hubungan yang hanya menyakitiku. Aku akhirnya memberanikan diri berbicara dengan Rio. Aku bertanya padanya, apa kamu masih mencintaiku? Atau kamu memang ingin bersama Siska? Dia berkata, aku nggak tahu, Din, tapi aku nggak mau melawan mama. Itu berarti dia memilih ibunya, bukan aku. Aku akhirnya memutuskan untuk pergi. Aku tahu ini bukan keputusan mudah. Aku mengemasi barang-barangku dan meninggalkan rumah itu. Dengan berat hati, aku mengajukan gugatan cerai. Setelah keluar dari hubungan itu, aku mulai menyadari bahwa setiap orang punya batas kesabaran. Terkadang, meninggalkan sesuatu yang menyakitkan bukan berarti kita lemah, tapi justru karena kita kuat.